Bitches sitting on my standby. In on my stand, bitches sitting on my stand. Can't get that. In on my standby. Halo Sobat Manesa, kembali lagi dengan Dina Menisha and welcome back to Manesa Punya Vlog. Hari ini Dina ditemenin sama Harik by Haki dan Rizky Aldi sebagai kameramen kita. So, ada yang tahu nggak kegiatan kita hari ini apa? Pasti nggak ada yang tahu kan? Langsung lihat aja ke dalam yuk. Let's go! Nah, sekarang kita udah ada di dekat lokasi di mana kelas 12 mau praktek nih. Dan perlu kalian ketahui, praktek ini dinaungi oleh Bapak Wawan MPD sebagai guru mata pelajaran fisika. Jadi kayaknya seru banget sih. Boleh kalian lihat tuh di belakang. Ada air juga. Dina juga nggak tahu itu buat roketnya tuh bakal kayak gimana. Mungkin di pikiran kalian tuh roketnya bisa bawa kalian ke bulan, ke angkasa. Nggak ada yang tahu. Daripada penasaran, ikutin Dina ke dalam yuk. Yuk guys, ikutin Dina. Let's go! Sini. Kita daripada bingung rame-rame mau ngapain, kita tanya salah satu kakak kita yuk. Lagi foto-foto guys. Bentar ya. Oke. Jadi Dina mau nanya. Kegiatan kalian hari ini tuh apa? Mungkin bisa sedikit dijelaskan? Kita di sini mau praktek ya adik-adik. Jadi praktek fisika menerbangkan roket. Udah gitu aja? Udah, menerbangkan roket dengan dalamnya telur. Kalau misalkan telurnya nggak pecah nih, nilainya bakal gede. Oke, jadi segitu aja penjelasannya. Kita bakal nanya yang lain yuk. Oke guys, kita udah ketemu sama satu kelompok lagi nih. Dina juga nggak tahu lagi ngapain. Tanya aja ya langsung. Halo teh, lagi pada ngapain? Mungkin bisa diceritain? Lagi mau nerbangin roket. Terus? Dipompa dulu supaya terbang roketnya. Udah gitu aja. Sekarang kita udah ketemu lagi nih sama satu kelompok yang bakal kita tanyain. Daripada penasaran, yuk kita lihat langsung. Halo teh, mungkin bisa diceritain lagi ngapain? Ini lagi pompa buat roket supaya roketnya tuh bisa terbang, tapi harus kenceng pompanya. Terus apa lagi udah? Oke, kita lihat peluncurannya guys. Walked in darkness. My home was night. When you came into my life, showed me brilliant light. You radiate, you fill my heart again. The grace that never ends.
sudah berhasil melambungkan roketnya dengan sangat tinggi. Mungkin kita minta tipsnya yuk, apa aja yang perlu disiapin? Halo Teh A, apa kabar? Baik. Mungkin Teteh bisa ceritain nih persiapan Teteh dari hari-hari sebelumnya, apa ini tuh dadakan bikin atau udah dipersiapkan dari hari sebelumnya? Enggak, kita kan udah dikasih tahu dari lama ya. Dari pas pokoknya sebelum ujian praktek, jadwal ujian praktek dimulai itu udah dikasih tahu kalau misalnya kita bakal ngadain ujian praktek di lapangan, yaitu meluncurin roket gitu. Nah, hal yang kita butuhin yang pertama ada roketnya kan yang jelas kita bakal luncurin. Yang kedua untuk meluncurkan roketnya pasti kita butuh peluncur kan. Nah, ada roket, ada peluncur. Nah, sebelum kita bikin peluncurnya kita bikin roketnya dulu desainnya, karena disuruh pawannya itu bikin desain roketnya dulu baru kita bikin peluncurnya gitu. Tapi bisa juga kalau misalkan mau bikin peluncurnya dulu, habis itu bikin roketnya bisa kayak gitu. Nah, tapi kita mah kelas IPA 3 dan IPA lainnya juga bikinnya roketnya dulu karena harus didahulukan desainnya buat dinilai. Tapi kalau misalkan peluncurnya itu nggak dinilai. Nah, hal yang kita butuhin buat bikin peluncurnya yang pertama paralon. Nah, paralon. Terus ada yang T ya, yang T. Kenit L, kenit T. Nah, terus juga kita butuh lem buat ngerakepin. Soalnya kan kalau misalkan paralon yang nggak dirakepin ya, pakai lem, itu tuh nggak bakal bisa rapat, pasti bakal copot aja gitu. Nah, terus gimana caranya biar bisa kayak tadi gitu? Aku juga nggak tahu. Ya juga jujur itu juga nggak nyangka sih Ya, sebenarnya. nggak nyangka. Emang harusnya buat nilai yang lebih tinggi lagi daripada itu, harus supaya telurnya itu jangan pecah gitu. Percuma kalau misalkan kita jauh tapi telurnya pecah, tetap aja bakal dikurangi nilainya gitu. Dan nilai plusnya kalau misalkan telurnya nggak pecah plus jauh, nah itu baru yang sangat bagus gitu. Oke, terima kasih. Oke Teh, terima kasih atas waktunya Teh. Sukses selalu ya. Nah, mungkin untuk hari ini kita udah lihat nih beberapa tayangan, beberapa kelompok yang udah diluncurin roketnya. Sebelum ke akhir, kita bakal tanya sama satu guru yang terlibat dalam kegiatan ini yang yang punya ide untuk adain praktek ini. Kita cari yuk gurunya yuk. New life, your love is my new life. You teach me to see right. Your love is enough. Your love is enough. I can't contain all the joy that I found. Joy that I found. Grace never ending has found me. What love is like this? 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 What love is like Oke guys, kali ini kita wawancara salah satu juri yang menilai pada kegiatan praktek kali ini. Yuk. Halo Pak Angga. Ya, halo. Jadi Dinda mau nanya, kan hari ini ada kegiatan praktek peluncuran roket ya, Ya. dari kelas 12. Boleh sedikit diceritain tentang aspek penilaiannya tuh apa aja sih? Oke, dalam kegiatan praktek fisika ini, yaitu peluncuran roket, ada 4 aspek penilaian ya. Yang pertama itu penilaian jarak, di mana kita menilai jarak terjauh dari roket yang diluncurkan setiap kelompoknya. Dan kemudian yang kedua itu adalah penilaian ekor, di mana dari setiap roket yang diluncurkan, para juri itu menilai ya air yang keluar dari roket, entah itu air, entah itu asap, entah itu hiasan yang lainnya. Itu merupakan aspek yang dinilai oleh para juri. Lalu yang ketiga itu ada penilaian telur.
ya, di mana dalam setiap roket itu terdapat telur di dalamnya, yang mana ketika roket berhasil diluncurkan, apabila telur itu tidak pecah, itu nilainya akan bagus. Tetapi jika telur yang setelah roket diluncurkan pecah, berarti itu nilainya akan sedikit agak jelek. Nah, kemudian yang terakhir atau yang keempat itu ada penilaian estetika, di mana para juri juga menilai keindahan dari roket yang dibuat oleh setiap kelompok. Nah, itu adalah 4 aspek penilaian yang dinilai oleh juri dalam kegiatan praktek fisika, yaitu peluncuran roket. Oke, terima kasih waktunya Bapak. Pemenang kompetisi peluncuran roket antar kelas adalah kelas 12 MIPA 4. Sekarang kita udah nemu nih pemenangnya karena udah diumumin tadi kan sama Pak Wawan. Nah, untuk lebih lanjutnya kita tanya yuk tentang tipsnya. Halo A, ini sebagai perwakilan dari IPA 4 betul yang menang dari praktek kali ini? Iya. Oke. Perasaannya gimana nih A? Udah bisa mendapatkan skor tertinggi dari kelas-kelas yang lain? Ya, yang pasti bersyukur sih ya rasanya. Kan nggak sia-sia gitu. Hampir seminggu lebih kita setiap pulang sekolah ngerjain bareng, jadi ngerasa effort yang kita keluarin tuh nggak sia-sia deh, pokoknya gitu aja sih. Terus apalagi pas tadi kan ngeliat hasilnya pada jauh-jauh semua, kayak ada kebanggaan sendiri lah, walaupun itu roket bukan punya kita gitu. Oke. Iya. Oke. Itu aja mungkin, atau ada pesan nih buat teman-teman yang lain? Pesan buat kelas 10 dan kelas 11, nanti kalau kita pergi jangan kangen ya. Sama ini, sama satu lagi, jangan lupa di kelas 12 MIPA 4 itu yang juara roket tahun ini. Oke. Oke, terima kasih waktunya. Oke guys, sebelum vlognya kita tutup, kita tanya dulu nih sama guru yang ngadain prakteknya kali ini. Yuk. Halo Bapak. Oke guys, kali ini kita lagi sama Bapak Wawan MPD sebagai guru fisika, guru mata pelajaran fisika yang mengadakan praktek peluncuran roket. Nah Pak, tujuan Bapak bikin praktek ini tuh untuk apa sih? Nah, sederhananya sih ini untuk memenuhi tugas ujian praktek, itu yang pertama. Yang keduanya ini sebagai kompetisi antar kelas siswa. Yang ketiganya hiburan buat anak-anak juga, karena ini ujian akhir tahun ya buat anak-anak. Nah, tadi kan sempat ada pembagian hadiah nih dikompetisikan tiap kelas. Nah, tujuan Bapak dikompetisikan tuh apa? Bukannya kerjasama aja atau emang harus dikompetisikan? Ya, pertama memang diarahkan supaya siswa berkolaborasi pertamanya antar kelompok. Kemudian nanti kolaborasi antar kelas, kemudian di antar kelas nah itu dikompetisikan supaya mereka punya tantangan dan dapat produk yang lebih bagus lah dan lebih menantang. Kalau kompetisi kan biasanya mereka menuntut hasil yang lebih baik gitu. Iya, oke. Terima kasih Pak waktunya. Oke guys, untuk vlog kita hari ini dicukupkan sekian ya. Kayaknya seru banget sih tadi basah-basahan sampai semuanya main air. Nah, untuk vlog kita hari ini dicukupkan sekian ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share videonya ke teman-teman kalian. Dadah!